Sotihotu Namo Buddhaya. Halo siswa-siswi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan tiratana para dewa bodhisattva. Pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Buddha selama 45 tahun. Setelah mencapai penerangan sempurna, Brahma Sahampati memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Kemudian, akhirnya terpilihlah Pancawagya Bhikkhu yang ketika itu berada di Taman Rusa Isipatana. Dan Buddha menahbiskan kelima bhikkhu tersebut sebagai siswa pertama beliau. Hal ini terjadi di tahun pertama, 588 sebelum Masehi, dengan judul khotbah Dhammacakka Pawatana Sutta. Khotbah kedua Buddha berjudul Anatta Lakkhana Sutta, dan khotbah ketiga Buddha berjudul Aditta Pariyaya Sutta. Kejadian lain yang terjadi di tahun pertama Buddha, yaitu Buddha mendirikan Sangga Bhikkhu dan lengkapnya Tiratana atau 3 perlindungan. Yang juga terjadi di tahun pertama Buddha, yaitu diterimanya Yasa beserta 54 teman-temannya sebagai siswa Buddha, sehingga lengkaplah 60 orang biku pertama misionaris Buddha, yang ketika itu diutus oleh Buddha untuk menyebarkan Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Kemudian, Buddha juga menerima ke-37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa. Buddha juga menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 pengikut mereka sebagai biku yang masuk dalam pasamuan anggota Sangga. Tahun kedua sampai tahun keempat penerangan sempurna Buddha. Ketika itu, Buddha berada di wihara hutan bambu Weluwana dekat Rajagaha Magadha. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua sampai keempat ini adalah Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara yang ketika itu dibuat oleh Petapa Gotama sebelum menjadi Buddha. Kemudian, Buddha menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan yang dikenal dengan Owada Patimokkha. Di tahun ini juga, Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Buddha mengunjungi Kapilawatu, kemudian mempertunjukkan mujizat ganda di tempat tersebut. Peristiwa yang juga terjadi di tahun kedua sampai tahun keempat, diantaranya Buddha menahbiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda menjadi biku. Kemudian Raja Suddhodana, Ratu Mahapajapati Gotami beserta Putri Yasodhara mencapai tataran kesucian setelah menerima khotbah Buddha untuk pertama kalinya. Buddha juga menahbiskan ke-6 Pangeran Sakya, yakni Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila. Anatta Pindika mempersembahkan dana kepada Buddha berupa wihara Jetawana yang terletak di kota Sawati. Untuk pertama kalinya, Buddha bertemu dengan Raja Pasena di Kosala.
Peristiwa lain di mana Buddha mendamaikan sengketa yang terjadi antara suku Sakya dan Kolya dengan membabarkan sutta yang berjudul Mahasamaya Sutta. Tahun kelima setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 584 sebelum Masehi. Ketika itu Buddha berdiam di Balairung, puncak dekat Wesali. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ini adalah mangkatnya Raja Sudodana, kemudian Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami beserta ke-500 wanita untuk masuk ke dalam pasamuan Sangga Bhikkhuni. Buddha kemudian mendirikan Sangga Bhikkhuni untuk pertama kalinya. Dan Buddha membabarkan khotbah persembahan dana yang berjudul Dakina Vibhanga Sutta. Tahun ke-6 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 583 SM. Ketika itu, Buddha berdiam di Bukit Mankula di dekat Kosambi. Beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ini adalah Ratu Kema dari kerajaan Magadha masuk ke dalam Pasamuan Agung Bhikkhuni dan kemudian ditunjuk oleh Buddha sebagai salah satu dari kedua siswi utama bersama dengan Upalawana yang berasal dari Sawati. Yang juga terjadi pada tahun ke-6 Buddha adalah di mana Buddha untuk kedua kalinya melakukan mujizat ganda, dan peristiwa satu lagi adalah di mana Buddha melarang para siswanya mempertunjukkan mujizat demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka. Sekian video kali ini. Anumodana atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Terima kasih.